Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV di mana Bae Berado. Wow, seneng nian hari ini di awal pekan lagi ketemu bersama kami di Halo Palembang. Masih live dari studio Pal TV memang punya kita dan bersama aku Mang Cek Agai dan aku Cek Fili. Jadi hari ini di Halo Palembang spesial kita bakal ngebahas kalau sudah lewat di Jalan Angkatan 45 itu pasti sudah rame nian Cek Agai. Betul. Bener, banyak macet nian. apa? Belum macet, tapi papan bunga sudah banyak nian. Betul. Dan hari ini semangat juga pastinya Mang Cek Wicek khususnya cewek-cewek ini. Bener. Karena ini tanggal 9 bulan 9, Fili. Flash sale. Flash sale ya di toko oranye, toko hijau dan semua online platform ini. Bener. Pastinya banyak nian tawaran-tawaran dan promo menarik ya. Ini sudah mungkin lah ngecek keranjang yang mana belum di check out, ini pasti bakalan di check out hari ini ya, ya. Dan 99 ini bukan cuma flash sale, Fili, karena yang lebih spesial lagi tanggal 9 bulan 9 ini selalu kita peringati sebagai hari berdirinya Pal TV. Betul sekali. Jadi kita ucapin happy birthday dulu untuk Pal TV, memang punya kita yang ke-19 tahun. Sama pulo 99, 19 tahun. 19. Oh, kira sama umurnya dengan Fili. Bukan, tidak, ya? Bukan kemudahan tebuni kaget boleh. Nah, karena dengan bertepatan dengan ulang tahun Pal TV, hari ini spesial juga kita langsung menghadirkan tentunya the one and only nih. General Manager Pal TV. Selamat datang untuk Kak Sri Febriandi atau yang akrab dipanggil Kak PI. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Selamat ulang tahun Kak. Sama-sama, sama ulang tahun juga. Untuk Pal TV. Jangan gugup. Iya, tegang kami nih kalau kali ini wawancara bos deh. Bener. Kalau salah ngomong dikat bareng ini. Oke. Jadi Kak, mungkin di awal refleksi dikit lah ya. Maksudnya 19 tahun ini dari kacamata KPI cak mana sih ngelihatnya Pal TV ini? Ya panjang lah perjalanannya. Dari 2005 sampai 2019, 2020, 2023, sekarang lah 2024. Wih, panjang perjalanan Pal TV, naik turun di kaliku, pokoknya keren lah. Oke, tapi dalam 1 tahun belakang ini Bang, ini KPI seperti apa Kak? Ya memang baru setahun ya. Saya pribadi General Manager baru 1 tahun. Kalau aku lihat sih di awal jadi General Manager tuh tantangan yang berat. Mana kita udah ngelewati masa COVID, masa digital. Nah, Pal TV harus move on ke depan. Banyak gebrakan yang harus dilakukan. Karena Pal TV bendera udah berkibar nih. Betul. Tinggal kita kibarkan lagi, lebih tinggi lagi. Nah, setuju KPI. Nah, mungkin kita ini kan dari 2005 nih Kak. Ya. Boleh gak diceritakan dikit-dikit mungkin KPI pertama kali gabung di Pal TV juga, apakah memang dari awal Pal TV berdiri ya Cak Mano? Sedikit kilas balik juga nih mungkin dari perjalanan KPI dewek di Pal TV, boleh diceritain, mungkin beberapa pemirsa juga masih belum tahu nih. Oke, Pal TV 2004-2005 tuh bersiaran dulu di Sumatera Express. Karena kita anaknya dari Sumatera Express, dari perusahaan sendiri, kita PT-nya Sumek TV. Ya, 2005, terus kalau saya pribadi masuk di Pal TV 2007. 2007 awal, yang mana rekrutannya itu ada pelatihan dulu. Nah, dulu 2007, pas awal masuk, aku sebagai wartawan nih, reporter di awal. Jadi yang diperintah siap langsung jalan. Karena dulu ada 3 program dulu, yaitu berita ekonomi, berita SFC, dan berita artis.
Nah, itu aku yang megang bagian meliputnya. Di momen itulah sempet jalan 2009 atau pas SMC Double Winner, aku pindah ke divisi Halo Palembang dulu. Itu beritanya lebih ke masyarakat ke bawah, seperti kita ke kebun sayur gitu loh, tukang beca. Jadi aku sempat mobile ke daerah-daerah yang di bawah-bawah lah, kalangan ke bawah, pengrajin dulu. Akhirnya pindah lagi di Liputan Metropolis di bagian politik sempat, pas masih ketua DPRD Sumselnya Pak Zamzami. Nah, di situ aku juga liputan, di situ masih jadi wartawan. Akhirnya 2010 aku baru masuk lagi ke bagian tim Grebek, tapi bagian pencari berita sampai di 2018. Nah, di 2018 baru naik jadi produser. Kalau di koran tuh seperti Korlip lah ya. Nah, di produser aku megang, bukan di Grebek tapi megang di Liputan Sumsel untuk kawan-kawan di daerah. Kita komandoi sama Halo Palembang. Tapi Halo Palembang zaman dulu di 2018 aku modif. Aku modif lebih seperti sekarang inilah, ada narasumber gitu, ada dialog. Terus juga ada bisa live report dulu di 2018. Akhir 2018, kelang 2 tahun aku dipindahin lagi ke produser Grebek. Nah, di produser Grebek sampai 2023 bulan Juli ditunjuk oleh pimpinan, akhirnya untuk menggantikan GM yang lama di bulan 7 2023 baru jadi GM sampai sekarang. Luar biasa panjang ya perjalanannya. 2007. 2007. Fili lahir ya tapi ya? Sudah Tapi masih lahir. sekolah. Bener, adik masih sekolah Kak, tidak boleh diganggu. Iya. SMA tapi Iya, seperti itulah mungkin ya. Tidak, kalau masih SD Kak 2007. berarti udah beda jauh umurnya kalau di SMA. Agak lain, Bonian tidak boleh. Betul. Hampir 20 tahun juga berarti ya untuk KPI DW untuk berkarir di PAL TV dan sudah malang melintang hampir di semua sektor. Benar. Jadi cerita masalah lapangan ini beliau sudah sangat paham luar dalam pastinya, mulai dari Grebek bahkan liputan Metropolis, olahraga, artis, hiburan, galo-galo selalu dipegang ya. Makanya mungkin yang salah sih yang paling paham lah seluk-beluk dari berita dan juga lika-liku perjalanan PAL TV ini adalah Pak GM Kito ini ya. Nah, kalau Kakak ngelihatnya Dewek nih KPI dulu dan sekarang, nah, apa sih yang beda gitu nah? Apalagi sekarang ini kan sudah ke digital. Lalu ya kita bersyukur juga PAL TV sudah go Sumsel sekarang, dan itu mungkin juga menjadi satu tantangan ketika awal-awal Kak. Nah, kalau KPI ngelihatnya cuman Jauh sih emang perbandingannya dibanding analog dengan digital. Karena pas zaman aku awal sampai 2022 kalau tidak salah itu digital itu masih analog. Kita peralihan ke digital itu alat harus ganti satu. Terus juga kita harus membuka coverage area yang lebih luas lagi emang. Nah, jadi tantangan awal aku tuh emang terpikir kayak mana PAL TV bisa sampai Sumsel gitu loh. Karena dari kementerian itu izin kita tuh cuman di 4 kabupaten. Ogan Ilir, Palembang, Banyuasin, Oki. Kubuka coverage lebih besar lagi ialah dengan satelit. Dengan satelit UTV berarti kita udah bisa go Sumsel tadi, bahkan lewat aplikasi Play Store udah bisa se-Indonesia. Dengan mobile handphone kita bisa akses PAL TV. Tantangannya emang lebih, kita tidak boleh ketinggalan teknologi, itu satu. Baik itu dari peralatan, baik itu dari program, seluruhnya kita harus dulu dari yang lain. Karena dengan seperti di PAL TV juga udah ada PAL TV online, PAL TV This Way,
Di situ udah kita tanam juga streaming di situ, jadi bisa buka Pal TV online, langsung bisa nonton TV di situ. Ada kita buka, udah taruh di situ Oh, di streamingnya. website gitu Kak? Di website kita udah ada, kita taruh di Pal TV. Di Disway-nya berarti ya? Di Disway-nya, di dalam Disway itu malahan dalam kita taruh. Disway. Tinggal diklik. Tinggal diklik, langsung bisa Di Bang nonton Cek bisa langsung seperti bisa kita nonton TV. Wow, Iya. luar Jadi biasa. perubahannya emang jauh. Karena sekali memang ya. kayak di Jakarta juga kita lihat, wong lah siru 5G. Padahal itu ketinggalan. Karena di Singapura aja udah 7G gitu loh. Nah, kita harus ngejar terus, tidak boleh ketinggalan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk yang positif. Oke, jadi memang tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya, KPI dari benar. tahun 2007 sampai 2004. Nah, kalau untuk pengalaman-pengalaman yang paling berkesan, ini kan KPI sudah banyak sekali ya di bidang liputan, gerebek juga. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling berkesan di dalam suatu bidang yang ada di Pal TV ini, pengalaman di mana, Bang? Banyak. Yang mana be nih? Misalnya kalau SMC yang berkesan aku pas Double Winner. Itu sangat berkesan. Terus video yang aku pakai, yang aku shoot, dipakai oleh TV-TV nasional yang country di sini. Alhamdulillah. Mereka latihan dipakai video aku, karena udah latihan dari pagi, aku udah nongkrong tuh jam 6 pagi. Agak sore aku nongkrong lagi di lapangan. Pas Double Winner itu luar biasa. Itu pengalaman aku paling tidak terlupa lah kalau Double Winner. Terus juga kalau di Halo Palembang itu pengalaman aku pas lagi ngeliput banjir. Banjir di Gandus, di Pulau Kerto. Aku bawa motor, aku parkir di Musi 2 bawah. Aku bawa nyewa ketek, turun kayak perang, kamera aku tarik di pucuk. aku angkat ke pucuk. Saking tingginya banjir. Segini banjirnya. Wow. Ngonyok. Jadi di situ yang aku ternetes Banyumato itu ada sekolah yang di Gandus itu, zamannya wali kota Pak Edi dulu. Gurunya ngajar ngendong anak. Di situ cuma ada 6 wong. Itulah kepala sekolahnya, kaki ayam kalau. Alhamdulillah selesai liputan itu, selang berapa hari Pertamina langsung backup, Pemkot langsung backup. Itu pengalamannya. Terus kali di kriminal juga Langsung dibeneri sekolahnya Kak? langsung banyak bantuan gitu. Wow, itu hasil dari liputan dari Iya, itu tadi. alhamdulillah. Oke, itu. Karena Wong Pertamina dulu masih kawan kita, bestie kita, Kak Robert dulu langsung ngebel itu di mana ini. Wah, baru langsung. Habis itu langsung Pemkot. Setelah itu kalau di kriminal banyak. Di banyaknya karena nangkep kita kadang melok nangkep gitu loh. Cuman aku lebih interest dengan kalau di Gerbek tuh kalau ada kasus pembunuhan. Karena aku ikut dari awal sampai selesai, sampai vonis sidang. Wah, itu menariknya. Bahkan juga di lapangan sempat berkapak-kapaan gitu. Wow, karena melok tadi Kak ya, dalam penangkapan segala macam ya? Beda kalau yang itu ada kejadian itu pembunuhan di diskotik di Kolonel Haji Burlian. Jam 3 subuh, aku datang jam 4, lokasi udah steril, telat kita kan. Lokasi udah steril, korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Muhammad Husin. Ku kejar ke situ, udah dibawa ke pihak keluarga, ke kawasan Pelaju. Nah, sampai di Pelaju itu, di situ dikejar pakai samurai oleh keluarga korban. Tapi kan aku pakai monopod dulu, sempet nangkis. Terus juga marah-marah lah pokoknya. Udah. Pasal karena tidak mau diliput Kak? Ya, tidak mau diliput. Nah, tapi masih tetap aku ngeliputnya kumbek dari jauh itu gambarnya. Tuh sampai cah itu lah masa aku tuh. Tantangan jurnalis ya Kak? Terus juga ada mayat misalnya. Aku mayat di sungai misalnya. Karena biasanya datang duluan nih. Terus yang kita berhenti dulu mbak gambar, aku bantu evakuasi dulu.
Wow, bahkan saking seringnya meloi giat-giat penangkapan dan juga evakuasi aja itu. Ini gitu. KPI ini juga dikenal sebagai Intel. Macam mana Lagi Ionian aja. Tidak. Aja wong nih setiap ketemu KPI disangko, disangko kan dengan penampilan dan segala macam. Nah, cuman yang ceritanya itu masih banyak, Mang Cebice. Di segmen kedua dan ketiga bakal lebih seru, masih edisi khusus hari ini spesial 99 HUT PAL TV yang ke-19. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen kedua, masih dengan narasumber kita yang luar biasa, General Manager PAL TV, Kak Sri Febriandi. Atau KPI ya. KPI ya. Karena biasanya kita tuh manggil PI ya. Ini Sri Febriandi. Oke. Oh, nah itu mungkin apa namanya jadi cerita dewe nih ya. Bisa dipanggil KPI ini. Bener. Apa emang sengaja pengen dipanggil itu Kak, lebih akrab? Kawan-kawan di lapangan. Di lapangan biasa. Iya. Nama KPI aja. Jadi lemak manggil. Kalau nama kan Ferry dulu. Iya. Jadi kalau manggil Sri, Jeng Sri, biasanya kawan aku SMP. Kalau SMA, Ferry. Nah, pas kuliah baru mulai Febri. Nah, lalu gawe nih PI. Sudah PI aja melekat. Jadi asal pun I kayak gitu ya. Cepet. Nama lapangannya memang itu. Nah, itu kan kalau sosok KPI-nya yang dikenal sebagai KPI ini. Kalau PAL TV-nya nih Kak, Kakak sebagai GM untuk di era sekarang, kita tahu banyaknya tantangan yang sangat berbeda dengan era 2007 ketika Kakak join. Kita tahu zaman itu mungkin ya TV memang hits-hitsnya. Kalau sekarang tantangannya pasti luar biasa. Kakak pengen PAL TV ini dikenal sebagai TV yang model kayak mana Pak? TV yang bermasyarakat, yang ngasih informasi yang benar, yang baik, dan edukasi masyarakat. Banyak jalan ke arah sana, program aku juga banyak. Mulailah dari awal habis ulang tahun ini, aku tuh udah harus buat program yang lebih dekat dengan masyarakat. Mau tidak mau harus buat kayak itu karena persaingan udah banyak. Terus juga alhamdulillah kita bulan kemarin udah kerjasama dengan Berita Satu kan, alhamdulillah. Terus juga programnya harus lebih inovasi lah. Banyak program-program yang masih belum tegawi ke kayak itu. Karena dari manajer program sendiri Kak, kaget dulu Kak, siko-siko. Saya itu. Lagi palut-palutnya Kak ya? Iya, kaget ada program ini, saya itu. Tunggu baik. Karena sisi berita juga aku ubah. Aku ubah cara mainnya, aku ubah. Jadi tinggal pimret nyetelnya seperti apa, saya itu. Oke, nah mungkin kalau selama ini Kak, kita tahu masyarakat Palembang pada umumnya kan mengenal PAL TV itu salah satu program unggulannya Studio 42 nih. Iya. Nah, ini ke depan Cak Mano KPI akan membawa ini, apakah memang akan terus digalakan dengan warna yang berbeda, atau masih terus dengan gaya yang lama tetap kita padu juga? PAL TV lokal. Kita harus angkat budaya lokal, itu satu. Kalau untuk Studio 42, karena itu udah ikon, ku pertahankan. Tapi apa istilahnya ya? Ada pemain-pemain baru itu apa tuh namanya? Nah, aku nak inovasi di situ. Brand yang lama kan jadi wong galau, ada yang di Pemprov, ada yang di bank, ada yang jadi anggota dewan, itu kan. MC hits juga Kak ya? Iya, jadi bingung. Susah ge jam kerjanya gitu. Nah, aku nak nyipta ke ikon-ikon yang baru untuk 42. Kemarin udah mulai tes lah dikit, nak nyari wongnya siapa-siapa. Pokoknya harus tetap Studio 42 di YouTube jelas. Ada program dewek, mungkin sedikit-sedikit mirip lah dengan kayak di TV nasional, yaitu kali aku buat seperti itu. Karena lagi ada desain propertinya lengkap seperti ada jalan ceritanya bagi. Terus juga lebih banyak kaget mungkin ke depan aku pengen PAL TV 24 jam.
tayang 24 jam. Ya. Karena bayarnya masih sama. Oh, Nak sejam buka, 2 jam buka, 24 jam buka, masih cak itulah. Ya mak. Enak aku 24 jam. Jalan terus ya. Nah, tapi tinggal lagi aku isi program apa. Aku udah galak ada program yang ngulang gitu loh. Aku nak inovasinya di situ kaget, nak kreatifnya di situ. Tunggu baik ada program-program yang menarik. Apa bebas kaget lah itu. Aku udah galak buka sekarang. Weh. Jangan kaget dulu. Rasio masih ya. Rasio. Jadi surprise ini. Ya, tapi yang jelas Pal TV budaya lokal harus kita jaga. Jangan sampai hilang. Betul. Salah sikonya ya program Halo Palembang ini Kak ya. Halo Yang Palembang, selalu masuk. tiap pagi Halo Palembang dengan bakso Palembang dengan kita angkat semua wong-wong yang memang juga menginspirasi. Betul. Dan juga kita kadang kaitkan juga dengan bidang pemerintahan ya. Jadi update informasi kita selalu informasikan juga untuk masyarakat. Nah, kalau selain Studio 42 itu kan memang program yang sangat ikonik dari Pal TV. Selain itu juga ada Gerebek KPI. Bener. Nah, kalau untuk Gerebek Dewe itu bakal dikasih inovasi yang lebih luas lagi atau cak mano Kak? Bener, karena berita kriminal tuh emang sifatnya bisa kita inovasi mungkin dari sajian berita tampilan gitu loh. Tapi kalau untuk nak lebih inovasi yang bagus belum bisa. Karena mainnya berita kriminal tuh ya cak Gerebek tuh lah. Sama kayak di TV nasional tuh ada Halo Polisi, udah ada lagi Dor dulu Kak ya. Dor, Jatandras, apa-apa itu kemarin kan. Nah, kalau kita tetap di Gerebek pakai bakso Palembang. Nah, itu sih kok paling tampilannya kita perbarui. Mungkin selain Gerebek banyak sih program-program yang kaget bakal bermunculan, terus juga dengan untuk beritanya juga liputan metropolisnya kayak seperti apa cak itu. Memang tiap berita lado segmen dewek. Kalau Gerebek lado all kalangan lah. Kalau berita liputan metropolis itu ya ke dinas, pemerintahan, anggota dewan, seluruh lebih ke metropolis yang kejadian di kota-kota seperti itu. Di daerah juga lah ada pangsa pasarnya masing-masing. Betul, luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai program nih Kak dan juga berita, Gerebek dan lain-lain, ini kan pasti tidak lepas dari peran dari host ataupun presenternya masing-masing nih di yang sebagai face, sebagai wajah dari program itu masing-masing. Nah, dari Pal TV Dewe nih, dari KPI Dewe, apakah memang kaget bakal ada yang namanya kayak semacam pelatihan, peningkatan kualitas daripada masing-masing presenter ini Dewe atau cak mana yang KPI harapkan? Itu udah aku jadi di bawah aku ini ada 8 manajer nih. 8 manajer ini mereka silakan berkreasi sendiri cak itu. Karena untuk meningkatkan skill itu udah aku masukkan di situ. Jadi baik dari wartawan harus UKW, presenter pun harus bisa study kemana aja itu. Memang udah ada aku masukkan. Tinggal dari manajernya dewe geraknya seperti apa nah itu. Karena itu dari awal aku jadi GM itu udah aku masukkan, udah aku papar ke. Tinggal dari manajernya bergeraknya seperti apa. Karena itu penting. Betul. Untuk presenter penting karena kita di sini mau lihat nambah ilmu kan. Betul. Karena ilmu kan harus kita cari. Penting, sangat penting. Untuk kawan-kawan cak jurnalis harus UKW. Terus juga untuk kawan-kawan program, nah itu juga mereka harus ngerti nih. Dia harus, jadi kaget kita misalnya ke TV yang sama grup. Misalnya kita ke Bengkulu kaget bagus itu kan. Nah, ada bentuknya seperti apa, cara baik gambar apa, presenternya cak mano. Jadi kayak bareng masa aku tuh. Nah, bisa lagi apa ke Bandung kaget. Nah, apa ke Jawa Pos kaget. Gitu kayak harus ada itu. Studi banding nggak ya? Yo, harus penting. Siap kami. Untuk ningkat ke kualitas dari kawan-kawan. Memang itu pertanyaan Hage dari hati sebenarnya KPI. Karena memang dia pengen melodiklat, tapi pengen gratis. Ya, nah itu nanti sebenarnya. jatuh tanggalnya nih. Benar. Untung dia tadi tidak nanya tanggal KPI. Karena kalau misalnya langsung dia tidak lemah. Nah di momen inilah dia langsung nanya. Iya. Karena kan presenter kan sebagai wajah ya, sebagai Betul wajah yang sekali. dilihat oleh Karena para pemirsa iya dari ya. kami kan udah lihat, oh ini yang untuk dialog yang lebih eksklusif si A gitu loh. Oh ini yang seperti ini si B, itu kami kan udah milah-milah. Jadi tinggal kawan-kawan presenter kaget kita bareng-bareng belajar itu. Jadi kawan-kawan belajar presenter, tim news belajar cara buat berita, tim program cara ngambil gambar seperti apa, bareng tapi.
Iya, betul. Sangat perlu ya, Vili ya. Betul, dong. betul. Karena memang sampai sekarang ini kalau kita pengen belajar otodidak itu emang agak susah KPI. Susah, bener. Untuk pelatihannya pun juga jarang ya di Palembang dan mungkin memang ada di Jakarta, tapi kita juga masih bingung kan Iya. untuk nyari pelatihan itu di mana. Terjawab sudah. Iya dong. AJM ya, ya. Benar-benar. Nah, KPI, kalau kita bicara mengenai era sekarang ini tidak lepas dari sosial media, Kak. Bener. Sosial media menjadi salah sumber informasi yang bahkan kita ini terlalu banjir informasi di situ. Iya. Jadi kita sudah terlalu banyak dan TV tetap akan hadir di situ Ya. dan menjadi punya peran tersendiri. Nah, cak mano Kak supaya kita ini tetap intinya bisa tetap dilihat oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Ada strategi khusus dari KPI? Kalau strategi tidak ada sih, tapi yang jelas media sosial itu bukan produk jurnalistik. Itu digaris bawahi dulu. Kalau aku pribadi media sosial, misalnya di IG atau di mana itu hanya sifatnya pemberi informasi. Misalnya ini itu kan. Betul. Nah, bedanya kalau dengan TV udah produk jurnalistik, udah ada data di situ, terus udah bisa ada narasumbernya di situ. Nah, udah lengkap, itu baru produk jurnalistik. Nah, jadi tidak kate nak strategi khusus, tidak kate. Media sosial itu backup Pal TV gitu loh. Yang punya medsos Pal TV itu hanya untuk membackup. Misalnya kita ngeluarin produk A, kita ke medsos gitu loh. Tidak kate strategi khusus, tidak kate. Tapi memang prioritasnya cak itu. Tapi tetap kita memanfaatkan juga. Oh jelas, Kayak- harus. Karena tidak mungkin lah ada yang dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Karena medsos itu memang kalau kayak di catur pion kali ya, yang di depan. Yang di depan. Ya, ngasih info depan, nanti kita di belakang, udah lengkap. Ya, contohnya banyak juga inovasi yang sudah diberikan oleh Pal TV ya kan. Sekarang kan bisa live streaming juga lewat YouTube. Bener, YouTube bisa, Facebook bisa, online juga bisa udah loh. Luar biasa. Jadi masih Lebih- banyak tentunya. Menyebar. Kita masih bakal ngobrol Mang Cebica dengan KPI selaku GM dari Pal TV di segmen ketiga. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami Cek Popi dan juga Cek Maria di Halo Palembang, dan ini adalah segmen ketiga masih di hari ulang tahun Pal TV yang ke-19. Iya. Tapi kalau ingat-ingat Halo Palembang ini jadi terngiang masa lalu ya. Masa lalu. Halo Palembang ini adalah program Cek Pop di tahun 2018 sampai dengan tahun berapa ya? Pokoknya alhamdulillah dipercaya Pal TV membawakan Halo Palembang ini kurang lebih 5 tahun. Iya. Oh, tidak kan. Kan mencak gelas. Sampai 5 tahun ya, tidak terbayang umurnya berapa. Presenter baru mungkin ada yang ditanyakan dengan presenter senior atau? Iya, agak agresif ya presenter lama. Oh enggak, dikit ganti. Supaya nonjok ke umur, tidak apa-apa. 5 tahun di Halo Palembang kan? Kan gara-gara lamun siaran. Iya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Cek Mobil. Oke. Inilah muka-muka lama di Pal TV. Senior. Yang kami hargai dan hormati. Tapi seger-seger loh. Oh iya. Jangan membahas umur di sini ya. Iya. Jadi hari ini kan masih spesial buat Pal TV ke-19 nih, Cek Pop, Cek Maria. Cek mana nih harapannya mungkin dari kedua presenter lama dan nyingok Pal TV sekarang, mungkin dari dulu 100 tahun yang lalu pas join baru tahu kan. Oh bukan ya. Kita zaman ini. Masehi. Purba ya. Cek mana Cek Pop harapannya? Harapan Cek Popi yang pasti semoga Pal TV itu makin jaya, makin terdepan, Amin. makin memberikan informasi-informasi terbaik buat masyarakat Palembang, khususnya juga Sumatera Selatan lah pokoknya. Makin berkembang, makin sukses lagi, makin banyak yang nonton. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Makin banyak program dan mudah-mudahan nanti akan ada program terbaru dari Cek Popi. Oh. Masuk, Pak Jiem. Iya. Minimal aku makan-makan, itu nanya program terbaru makan. Balik-balik dapat Belajar ikut dunia. catatan. Nah, masuk menjelajahi kayak Iya, gitu. menjelajahi. Kota wisata kayak gitu. Wisata. Nah, Bentar. Kamu mau di kamera aku saya agak duduk.
Siap. dong. ya. Makasih. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Pak TV. Oke, ini adalah kue dari RU3 Melaju Pertamina ya. Mungkin bisa ada ucapan sedikit ke Pak GM untuk Pertamina, Pak GM. Makasih Maaf banyak. Ya, aku bagi dua honor. Yo, Makasih banyak buat Pertamina RU3. Semoga tetap sinergi terus ke depan dan kita bakal join bareng. Amin. Semoga Pertamina menjadi sponsor utama salah satu acara nanti ke depan. Amin. Minimal dapat minyak. Gas dan TV, balik. Di sini aja. Mungkin ada Ferli sebagai presenter juga nih di PAL TV. Mungkin ada ucapan untuk ulang tahun PAL TV hari ini. Agak kuat kan udah pakai clip on. Iya. Sukses selalu buat Pak TV. Amin. Terus apalagi yang ingin disampaikan? Tuh kan naik honor. Iya. Dibagi dua kan? Itu jangan dibahas. Jangan dibahas. Tapi alhamdulillah ya sudah berapa tahun di PAL TV? Udah ini tahun ke-6. Tahun ke-6, keren. Kalau Cek Maria jangan kamu tanya sudah berapa tahun di PAL TV karena sebelum PAL TV ini tanda tangan kontrak deal menjadi nama PAL TV, Maria lah lahir. Kemarin lahirnya tidak sesar kok ya. Belum ada, masih normal kalau dulu. Tahunnya ke-19, Maria ini 20 sudah masuk. Aku kemarin kena kriminal di koran Sumatera Express di lantai 4. Di situlah aku ketemu Pak Sapi. Oh, kan kriminal kenapa? Kemalingan bermain gondang. Pet. Kamu bebaskan 16. Tolong presenter baru ditanya lagi kami ini. Sudah. Boleh balik ke alam. Oh Masih ada waktu loh, tanya lagi. Masih ada waktu ya. Nah, mungkin kalau ke Pak JM lagi ya. Kreatif lagi, tanya Kita kami ke dulu. Pak JM itu sudah segmen kedua. Perubahan paling. Karena kan memang Cek Popi ini Tidak kan 5 pasar ya, tahun. ngomong terus ya. Iya. Cek Popi ini kan sudah 5 tahun di Halo Palembang. Nah, Betul. perubahan yang Itu paling baru Halo signifikan. Palembang, Perubahan yang paling signifikan di Halo Palembang dulu Cek Popi apa? Kalau dulu Halo Palembangnya itu kita pakai baju adat. Kita pakai baju adat, terus kita lebih jarang punya narasumber karena kita lebih fokus memberikan informasi Berita, ya. bukan cuma Palembang tapi juga daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Dan kita dulu orang Palembang datang, Tuhan bagi ngomong. Kekeluargaannya Pal TV. Kekeluargaan Pal TV. Sampai di pasar-pasar. Jalan kita sudah ramai. Iya. Ngantuk. Iya. Anak kecil. Udah boleh. Ya, jadi perbedaannya itu selain kita pakai baju adat, Iya. terus kita lebih mengedepankan untuk informasi-informasi yang ada di daerah juga, bukan cuma Palembang. Terus Nggak pakai narasumber lo ya? Jarang, dulu jarang pakai narasumber. Kalau Cek Popi dulu di Halo Palembang, Pal Online, Jeng Jumaro, sama Icip-icip ala hotel, terus Ada galak di gerubuk. sama ada satu lagi program lupa aku. Oh kayo Cek Popi dulu. Banyak diambilnya kalau segala program. 15 tahun, masuk 16 tahun di Pal TV itu apa itu beli rumah, mobil ya. Kos-kosan 10 tingkat, ada bedeng juga ya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kamu ternak tuyul sebenarnya. Tak terbayang harta Pak JM Saya baru aja ini kan. Senternya memang ini. Mau pajak datang. Iya. Iya. Closing ya? Sebenarnya sih tahun Mungkin terakhir harapan. mungkin dari senior dulu Maria. Iya. Yang paling Harapan. Cak Maria. Harapan dari awal sampai sekarang. Yo. Harapannya pasti untuk Pal TV yang terbaik lah. Ngasih Amin, ke amin. berita-berita yang mantep, hiburan-hiburan yang menghibur niat, yang versi Palembang, Sumatera Selatan. Siap. Lokal ya. Ya. Itu baik. Kalau dari Cek Popi sudah tadi ya. Pak JM lah mungkin terakhir nih. Oke. Perli kesian. Udah tadi. Oh, sudah ya. Oke. Pak JM. Harapan sih memang target awal aku GM, aku nak ngumroh kawan-kawan setelah aku umroh. Dengan kerjasama dengan Holiday, alhamdulillah. Karyawan selesai, presenter nak umroh gitu. Apa yang umroh tanggal 3 tadi aku ya? Berangkat lagi, jangan sedih, berangkat lagi. Tapi bayar setengah. Oh, udah iya. Ini apa masalah? Sejak kapan Itu. bisa Pal TV masalah dua jadi masalah ya? Bener dah. Lah banyak kotor harta banyak. Di kopi Kayak dari lo, Perli. Terus juga Enggak apa-apa bayar setengah, potong honor bayar. Oh iya. Tak terbeli kayak kos-kosan bertingkat-tingkat. Terus juga makasih banyak terhadap relasi-relasi selama setahun ini udah dilihat lah dari papan-papan bunga, yaitu relasi-relasi kita galau-galau tetap berhubungan harmonis, dinamis, sinergi, dan terus pokoknya ke depan
banyak program. Amin. Amin. Karena program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Minta Pajak. sih kok, Pop. Minta sih. Sudah kemarin sudah Banyak. dikasih, cuman karena cepopnya Kage kemarin gitu ge ada rencana kage ada Ninja Warrior gitu. Yang tidak Itu kubuka dikit sih kok. Yang Terus tidak ada juga juga, ya. terus juga ada kage mungkin kita ge jelajah kota wisata dengan kementerian kage gitu. Langsung garap ke kementerian. Udah ada gongnya, udah ini jalan, Pak, tinggal ya? jalan, insya Allah. Amin ya Allah, luar biasa. Gitu, pokoknya Inovasi rame-rame ke dari depan Pak Val TV pokoknya memang udah go Sumsel mendekat ke masyarakat. Programnya harus Cek gitu. lemak kalau Iya. pokoknya sesuai dengan slogan Pal TV memang punya kita. Nah. Merdeka! Wah, Jaya, jaya, jaya. Kok tak MC lain lagi? anak olahraga jaya-jaya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Oke. Jimmy, presenter Dirgahayu Pal TV yang ke-19. Pokoknya doa kita sama-sama semakin sukses, semakin jaya menjadi Amin. TV yang memang menginspirasi, menghibur masyarakat Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan seluruh luar angkasa ini ya. Bang lo pokoknya ya. Kan punya kitonian memang. Punya Iya, kita. punya kita nih. Gitu ya. Dan juga mudah-mudahan pelesirannya diperbanyak ya. Nah, itu kayaknya program ini nanti Cek Popi dari tadi. Iya, nanti kok kali udah nyebut. Lagi gue kali. Dan terima kasih Om Cek terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 berapat ke jam 10. Cuma di Pal TV memang punya kita, aku Hage Kaindi. Aku Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy birthday! Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, Acara ini dipersembahkan oleh